Bismillahirrahmanirrahim, kabar baik semoga menghampiri kita semuanya. Kali ini kita bahas ada dua kesalahan utama seorang pengusaha muslim. Dan ini sangat-sangat fundamental harus dihindari oleh para pengusaha muslim. Karena akibatnya bukan hanya kehilangan berkah di bisnisnya, di usahanya, tapi juga akan menjadi petaka nanti di yaumil akhir. Kita bahas. Yang pertama adalah tidak paham ilmu syariah. Memang kita diajarkan oleh para mentor, oleh para pengusaha yang sudah duluan sukses. Kalau kita mau bisnis usaha, itu mulai dulu saja. Jangan banyak berpikir, jangan banyak pertimbangan. Nanti setelah memulai, belajar sambil berproses. Oke, saya sepakat di sana, tapi itu tidak juga menghilangkan sebuah hal yang fundamental. Ketika kita mulai, kita pun harus mempelajari ilmu syariah. Karena kita seorang muslim, tentunya harus patuh pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita ingin berkah dan ingin ke surga dengan jalan harta. Kenapa harus paham dulu ilmu syariah? Nanti pada faktanya itu akan melabrak batas-batas syariah. Ada yang terjerumus kepada yang riba, yang sudah jelas haramnya harus kita tinggalkan. Ya. Ada yang terjerumus kepada kezaliman, kecurangan, mengurangi timbangan, kemudian juga manipulasi. Gitu ya. Dan sekarang sedang booming cara bisnis digital dengan membuat fake order atau fake checkout. Ya, itu hati-hati teman-teman. Kalau kita umat Islam, saya sarankan jangan menggunakan metode fake order atau fake checkout karena itu adalah seperti menipu ya. Menipu calon pelanggan. Wah, toko ini sangat banyak nih ordernya. Banyak nih reviewnya. Banyak yang ngasih bintangnya, padahal itu fake order, itu orderan yang fake, yang palsu, itu bukan orderan yang asli. Nah itu hati-hati, itu bisa saja nanti masuk kepada menipu atau penipuan. Itu tentunya dilarang oleh agama. Maka saya sarankan Anda pegiat usaha bisnis digital, hilangkan metode fake order atau fake checkout karena itu memanipulasi pikiran konsumen. Nggak berkah. Mendingan kita jujur, mendingan kita beriklan, kita tingkatkan budget iklan. Yang penting adalah nanti kita selain mendapatkan profit yang besar, juga kita mendapatkan keberkahan. Itu yang kita akan kejar. Kemudian juga kalau kita tidak paham ilmu syariah, banyak pengusaha muslim yang tidak paham dalam urusan zakat. Sehingga ada bahkan tidak sedikit pengusaha muslim yang tidak berzakat dari bisnisnya, padahal sudah wajib zakat. Bahkan ada yang zakat, tapi asal zakatnya, tidak benar zakatnya. Ya, ini efek dan lain sebagainya. Nah, Umar bin Khattab dalam sebuah hadis mauquf mengatakan, la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fi din. La yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fi din. Jangan, tak boleh berjual beli di pasar kami kecuali orang yang benar-benar sudah paham agama. Jadi karena bisnis itu, usaha itu adalah bagian dari konten syariat, bagian dari konten agama, maka dalam berbisnis kita harus menerapkan ilmu agama, syariat, karena kita tadi ujungnya adalah surga, dan surga itu diberikan bagi orang-orang yang tidak melanggar batas syariat. Itu yang pertama. Ya, maka wajib pengusaha muslim ketika mulai atau mungkin sudah mulai pelajari ilmu syariat agar kita berkah
dan kita nanti harta yang bisa menjadi jalan surga. Jangan sampai kita punya tagline, kita ingin ke surga dengan harta. Kita kaya raya, kemudian masuk surga. Tapi ternyata faktanya, dalam berbisnis, dalam berusaha, itu banyak syariat yang dilanggar. Banyak batas syariat yang dilanggar. Itu hati-hati. Baik, kesalahan kedua pengusaha muslim itu adalah saking sibuknya ngurus bisnis, ngurus usaha, ngurus perusahaan, dia lupa dan lalai kepada Allah. Dia lupa lalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga sangat-sangat merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengusaha muslim harus menjaga hubungan baik dengan relasi, dengan mitra, dengan partner, dengan customer, tetapi harus benar-benar merawat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan demi bagusnya, baiknya hubungan dengan customer, dengan mitra, dengan partner, tapi dengan Allah malah rusak hubungannya. Maka hati-hati ketika ngurus bisnis, jangan lalai pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah sholat. Ketika sudah datang waktu sholat, ketika sudah adzan berkumandang, bergaslah kita untuk ambil wudhu, kemudian kita sholat. Laki-laki di masjid dong, berjamaah, perempuan di masjid, di rumah, di musala rumah, nah, gitu ya. Oke, gini, memang sih dari awal ya sejarahnya mengatakan bahwa adzan itu adalah sebagai tanda datangnya waktu sholat. Ya. Ketika Rasulullah sedang berkomunikasi, diskusi dengan para sahabat, ya, sedang menetapkan apa sih tanda datangnya waktu sholat itu. Sahabat ada yang mengusulkan dengan lonceng, dengan trompet, dengan api. Rasul menolak semuanya. Karena itu adalah habit non-muslim. Lonceng habitnya orang Nasrani, trompet habitnya orang Yahudi, kemudian juga api itu pun habitnya orang Majusi. Umat Islam harus punya diferensiasi. Maka saat itu deadlock tidak menghasilkan keputusan. Esok harinya ada sahabat yang mimpi datang seseorang kepadanya dan mengajarkan kalimat-kalimat adzan. Kata Rasulullah, itu adalah mimpi yang benar. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita untuk memberitahu datangnya waktu sholat itu adalah dengan adzan. Jadi itu, oke, kita asumsikan atau kita pahami bahwa tujuan utamanya adzan itu adalah memberitahu datangnya waktu sholat. Tapi kita harus mengasumsikan bahwa adzan itu adalah panggilan Allah. Ya. Ketika Anda dipanggil atau ada panggilan dari konsumen, Anda segera akan mengangkatnya. Ketika Anda dapat panggilan dari partner bisnis, Anda segera akan antusias mengangkatnya. Bahkan ketika Anda menetapkan sebuah waktu janjian dengan rekan bisnis, hari tanggal sekian, jam sekian, maka Anda sudah tiba di tempat lokasi pertemuan itu beberapa menit bahkan jam sebelum waktunya. Gitu ya. Maka kita asumsikan kalau hari ini kita punya kalender almanak Islam, ada waktu sholat kan. Nah, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, isya, subuh, itu asumsikan waktu janjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan customer, kalau dengan konsumen, dengan partner, dengan mitra, kita datang lebih awal sebelum waktunya. Kira-kira janjian dengan Allah gimana? Gitu ya. Maka asumsikan adzan itu bukan hanya tanda datangnya waktu sholat, tapi asumsikan itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa layaknya? Layaknya kita
bersegera, bergegas ambil wudhu, kemudian sholat. Jadi itu ya, jadi itu kesalahan kedua adalah banyak, tak sedikit pengusaha muslim yang gara-gara ngurus bisnis malah semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pengusaha muslim ngurus usaha yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk lalai dari ibadah sholat. Dan juga ibadah yang lainnya pun tentu harus kita rawat. Mudah-mudahan kita terhindar dari dua kesalahan utama tersebut. Yang pertama adalah tidak paham ilmu syariah. Maka artinya tugas kita belajar ilmu syariah, belajar tentang jual beli Islami, transaksi, khiyar, dan seterusnya. Kedua adalah lalai dari ibadah. Mudah-mudahan kita pun terhindar dari hal tersebut. Semakin kita profit, semakin kita sukses, harus semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus merawat ibadah, hubungan dengan Allah sangat-sangat spesial agar kelak nanti ternyata benar usaha kita, bisnis kita, harta kita benar menjadi jembatan surga. Sukses, berkah, surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.